buka. Semuanya keluarin. Ini apa? Buka. Nah, itu yang di Polandia. Berbagai modus penyelundupan narkotika dilakukan untuk memasukkan barang haramnya ke tanah air. Salah satunya adalah penyelundupan narkotika yang disembunyikan di dalam kaleng makanan berisi bubuk bumbu. Bea Cukai mencurigai ada seorang penumpang berkewarganegaraan India yang terbang dari Kochi, India, kemudian yang bersangkutan transit di Kuala Lumpur, dan selanjutnya dari Kuala Lumpur kemudian landing di Terminal 2F Bandara Udara Soekarno-Hatta. Yang bersangkutan ini membawa bumbu-bumbu, ya, artinya bumbu-bumbu makanan khas India berupa kari yang dikemas dalam dua kemasan kaleng. Ya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan dan pemindaian X-ray, ternyata di dalam bumbu yang yang disimpan di kaleng tadi itu ada sesuatu benda lain yang ada di dalamnya. Setelah semua isi bumbu bubuk dikeluarkan, ternyata terdapat bungkusan plastik berisi kristal bening dengan berat total 2.944 gram. Nah, kemudian Bea Cukai melakukan pembongkaran terhadap bumbu kaleng tadi, ya. Jadi bumbu yang disimpan di kaleng. Setelah dibuka, ternyata benar di dalam kemasan kaleng tadi, di atasnya memang disimpan bumbu-bumbu kari India. Nah, ternyata setelah dibuka, di dalamnya terdapat benda berupa kristal putih. Untuk memastikan temuannya, petugas menguji dengan alat uji narkotika. Hasilnya positif sabu atau metapetamin, narkotika golongan 1. Nah, diketahui dari hasil wawancara dan pengembangan terhadap penumpang tadi, yang bersangkutan ini diperintahkan oleh pengendali yang juga berdomisili di India untuk membawa barang tersebut ke sebuah hotel di Pasar Baru. Nah, memang penumpang tadi diberikan keleluasaan oleh pengendali untuk memilih hotel sendiri dan yang penting lokasinya berada di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Berdasarkan temuan ini, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Polrestabes Bandara Soekarno-Hatta mengembangkan kasus ke salah satu hotel yang berada di Jakarta Pusat. Tim gabungan Bea Cukai dan Polresta kemudian melakukan kontrol delivery dan berhasil mengamankan 2 orang yang diperintahkan sebagai pengambil barang, yaitu 2 orang warga negara Indonesia, MJI dan MZ. Buka. Semuanya keluarin. Ini apa? Buka. Apa isinya itu? Ah, Keluarin ya. Ini lu lihat separuh aja, lu lihat. taruh di bawah. Isinya apa? Pada awalnya, 2 orang pelaku yang bertugas untuk mengambil barang tadi menjalankan aksinya atas perintah dari seorang yang berinisial A. Namun, tim berhasil mengungkap lebih lanjut siapa sebenarnya seorang yang bertugas pengendali dari penyelundupan narkotika ini. Nah, diketahui ternyata yang mengendalikan barang ini bukan saudara A, melainkan adalah saudara EB atau F yang merupakan kakak dari saudara A. Jadi saudara A ini hanya dipakai namanya saja, sementara pengendali adalah saudara E atau saudara F yang saat ini sedang menjalani hukuman di sebuah lembaga permasyarakatan di Tangerang. Petugas Bea Cukai Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menemukan sejumlah obat-obatan yang dibawa seorang penumpang asal Kuala Lumpur, Malaysia dalam jumlah banyak.
Kejadian berawal saat petugas Bea Cukai Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menemukan sebuah koper yang dibawa oleh penumpang dari penerbangan Kuala Lumpur Ujung Pandang. Saat dimintai keterangan, penumpang tersebut tidak terima jika barangnya yang berisi obat-obatan tersebut disita oleh petugas. Penumpang berkilah bahwa obat-obatan itu digunakan untuk konsumsi pribadi. Jadi saya kan nggak tahu ini masalah ini belakang sadar saya dokter, cuma ada kan surat keterangan dokter. Iya, karena kita tidak tahu, bukan berarti Tapi ada kita kan surat pemeriksaan Pak. Iya, betul. Makanya karena kita dokter. tidak Ini tahu. kan kita konfirmasi. Iya. Cuma kan di sini katanya pelanggaran loh Pak. Jangan salah Pak, sini kan perkara ini pelanggaran. Iya, makanya kalau ini Kalau kita ini kan saya belum tentu pelanggaran, saya kan konsumsi pribadi, bukan untuk dijual belikan. Ya, itu kan versi tadi begitu. Mau nanti kita Betul. mau bawa siapa, nanti kita Iya. bisa buktikan nih. Diketahui obat-obatan itu berasal dari Cina dan tidak dideklar dalam Customs Declaration, sehingga petugas memiliki bukti kuat untuk menyitanya. Saat ini obat-obatan itu diserahkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan. BAP-nya kan beda. Dengan ini pun kita bisa mengkonfirmasi ini. Iya, bisa kalau saya ternyata balik kan aku ya Pak. Enggak begitu. Enggak begini. Ini kan uraian penindakannya apa semua alasannya Iya, pelanggaran. ini kan formatnya undang-undang, dan Nah, bisa padahal saya kan- rubah-rubah. Betul. Merujuk pada Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017, setiap obat dan makanan yang masuk ke wilayah Indonesia dalam jumlah banyak harus mengantongi izin impor border. Di awal tahun 2020, Bea Cukai Kuala Namu Medan mengagalkan penyelundupan benih lobster yang akan dikirim ke Singapura. Benih lobster tersebut dikemas dengan kantong plastik yang telah diisi oksigen dan dimasukkan ke dalam koper. Jadi pada awalnya memang kita lihat ada koper ya yang terencana akan masuk ke bagasi pesawat. Bagasi pesawat ini pesawat Jetstar 3G284 tujuan Kuala Namu Singapura. Nah, kita melihat pada arus bagasi tersebut, kita lihat bahwa ada beberapa bagasi yang rencananya akan dimasukkan dan merupakan bagasi yang ada di make up area kita sebutnya pada saat injury time. Jadi bagasi-bagasi yang lain sudah masuk, namun demikian masih ada bagasi ini. Dari hasil X-ray tersebut maka kelihatan citra bahwa di dalam koper tersebut terdapat 30 bungkus plastik. Nah, 30 bungkus plastik ini setelah kita lakukan pencacahan bekerja sama dengan BKIPM, yaitu Balai Karantina Ikan yang ada di Medan sana, kedapatan sebanyak 18.240 ekor baby lobster seperti itu. Di pasar internasional, harga benih lobster jenis pasir mencapai Rp150.000 per ekor. Sementara harga benih lobster jenis mutiara bisa mencapai Rp200.000. Dengan harga yang fantastis, membuat para pelaku penyelundupan menghalalkan segala cara dalam mengelabui petugas. Kebanyakan dan ini didominasi oleh modus-modus yang melalui barang penumpang. Karena memang kita lihat bahwa baby lobster ini harus ditangani secara khusus ya, dia tidak tahan terlalu lama di dalam tempat yang tertutup. Maka untuk menarik itu tetap hidup, maka biasanya menggunakan media yang cepat. Dalam hal ini adalah pesawat ya, kalau kita bisa bilang, dan itu digunakan koper melalui bagasi penumpang. Penyelundupan benih lobster melalui bandara internasional masih menjadi perhatian Bea Cukai. Dalam awal tahun 2020, Bea Cukai Palembang berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster dengan nilai Rp2,5 miliar. Lalu pada akhir Januari, giliran Bea Cukai Makassar dengan nilai Rp3,5 miliar. Lalu ada Bea Cukai Ngurah Rai yang juga berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster senilai Rp2,6 miliar. Selanjutnya Bea Cukai Juanda dengan total Rp17,5 miliar. Bea Cukai Bandung turut menggagalkan penyelundupan benih lobster senilai Rp11 miliar. Bea Cukai Soekarno-Hatta juga berhasil mengamankan benih lobster senilai Rp19 miliar. Hasil dari setiap penangkapan kita lakukan semacam pengolahan data ya, karena kita juga bisa melakukan bagaimana keterkaitan orang ini dengan orang ini untuk berikutnya. Jadi kita namakan position analysis seperti itu. Our regulation, you can only bring one liter. So you can